Ternyata lampu bohlam LED rusak seperti ini masih bisa kita manfaatkan ya sobat kreatif. Selain ini masih bisa kita perbaiki supaya berfungsi lagi. Ini juga bisa kita jadikan sebagai ide kreatif yang lain yang tidak kalah menarik dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat TD Kreatif? Berjumpa lagi dengan channel TD Kreatif, channel kreatif tanpa batas. Oke sobat kreatif ya, di sini saya akan berbagi tutorial ide kreatif lagi dengan memanfaatkan bohlam LED yang sudah rusak seperti ini ya. Kondisinya sudah sangat kotor sekali. Dan kali ini saya tidak akan memperbaikinya, melainkan akan saya ubah menjadi ide kreatif yang tidak kalah menarik dan juga sangat bermanfaat tentu saja. Oke sobat, ini karena kotor ya, saya akan bersihkan terlebih dahulu. Dan oke sobat, ini sudah saya bersihkan dan sudah saya keringkan. Sekarang kondisinya sudah jauh lebih baik ya dari sebelumnya, karena sebelum itu sangat kotor sekali. Dan sekarang sudah bersih, dan ini lanjutkan ya ke tutorial cara pemanfaatnya seperti apa. Dan ini tidak akan saya perbaiki ya untuk rangkaian lampu LED nya, melainkan ini akan saya ubah menjadi satu ide kreatif yang tentu saja sangat menarik dan nantinya juga akan sangat berguna ya sobat kreatif. Dan oke sobat ya, di sini saya akan pertama-tama saya akan buang komponen-komponen yang ada terdapat di PCB lampunya. Di sini yang akan saya sisakan hanya di bagian chipletnya saja sobat kreatif ya. Sedangkan untuk kapasitor, elko dan yang lain-lain itu tidak akan saya pergunakan, makanya di sini saya akan lepaskan saja sobat kreatif. Oke, untuk yang pertama di sini saya akan terlebih dahulu lepaskan kabel yang terdapat di drat shocknya ya sobat kreatif, di bagian atas ini. Oke sobat, ini untuk bagian penutup atasnya saya akan buka terlebih dahulu supaya bisa melepas kabelnya. Lalu ini untuk kabel yang satu lagi. Oke, saya lepaskan. Seperti ini hasilnya setelah saya lepaskan ya. Dan sekarang saya akan buang untuk bagian komponen yang terdapat di PCB lampunya ya sobat kreatif. Di sini yang pertama saya akan lepaskan terlebih dahulu untuk kapasitornya, selanjutnya untuk elko, dan nanti juga untuk resistor dan juga diodanya ya sobat kreatif yang terdapat di bagian atasnya. Oke, seperti ini. Ini masih bisa kita manfaatkan ya untuk menjadi ide kreatif yang lain untuk bekasannya. Dan selanjutnya ini untuk komponen yang kecil-kecilnya saya tidak akan ambil dengan solder ya, langsung saja saya akan congkel menggunakan tang seperti ini supaya lebih cepat saja sobat kreatif. Selain nantinya ini akan sangat bermanfaat, ini juga bisa kita jadikan sebagai alat darurat ya sobat kreatif. Dan alat darurat apa yang akan saya buat nanti, sobat kreatif bisa simak sampai selesai ya supaya tahu dan bisa menirukannya mungkin di rumah ya. Oke, untuk selanjutnya di sini untuk rangkaian chipletnya saya akan kerok ya. Jadi ini kan rangkaiannya seri sobat kreatif ya. Jadi di sini saya akan putuskan jalur-jalurnya supaya nanti untuk rangkaian serinya terputus ya. Seperti ini hasilnya setelah saya kerok ya, atau saya putuskan untuk rangkaiannya. Jadi sekarang sudah tidak seri lagi ya untuk rangkaiannya, karena sudah saya putus untuk jalur-jalurnya. Untuk selanjutnya di sini bagian lampunya saya akan kerok ya, pin-pin yang dekat lampunya seperti ini. Ini yang pertama saya akan kerok di bagian plusnya dulu. Nah, dan nanti akan saya lanjutkan di bagian yang minusnya supaya ini lebih mudah saja dipahami ya sobat kreatif, dan juga tidak akan takutnya nanti salah penyambungan. Oke sobat, di sini saya sudah siapkan kabel ya, ini kabel kecil. Lalu untuk kabelnya saya akan cowok sedikit ya, kurang lebih 1,5 cm 1,5 cm, karena nantinya ini akan saya gunakan sebagai jumper ya sobat kreatif. Jadi rangkaian lampu ini yang tadinya rangkaiannya secara seri, saya ubah menjadi paralel ya sobat kreatif. Jadi di sini makanya tadi saya potong untuk jalur-jalurnya ya dengan cara dikerok ya seperti itu menggunakan pisau cutter. Untuk selanjutnya sekarang saya akan tambahkan timah terlebih dahulu untuk pin-pin yang sudah saya kerok tadi di sini ya tepatnya. Jadi ini nanti saya akan sambungkan ya ataupun saya rangkai dengan kabel seperti ini sobat kreatif ya. Jadi nanti
ini rangkaiannya yang tadinya seri berubah menjadi paralel. Oke sobat, ini masih saya proses penyolderan, dan seperti ini hasilnya setelah saya singkat saja ya untuk videonya. Ini rangkaiannya sudah paralel, dan ini kebetulan untuk bagian yang plusnya ya. Dan sekarang untuk bagian yang minusnya ya sobat kreatif. Untuk yang minusnya kebetulan ini sudah saya kerok terlebih dahulu. Lanjut ditambahkan solder dulu ya, supaya nanti mudah disambungkan dengan kabel. Dan ini kabel yang berwarna biru yaitu negatif ya sobat kreatif, atau pin atau minusnya. Jadi langsung saja disolderkan di pin-pin yang sudah saya buat ya, dengan cara dikerok tadi seperti ini. Dan sekarang ini rangkaian lampunya sudah berubah menjadi paralel ya sobat kreatif. Jadi ini sudah bisa kita hidupkan dengan arus yang cukup 5 volt saja ya sobat kreatif. Seperti ini hasilnya ya sobat kreatif. Ya oke sobat, selanjutnya di sini saya akan lanjut ke perakitan selanjutnya ya, ataupun ke tahap selanjutnya. Di sini saya sudah siapkan resistor 10 ohm ya. Jadi resistor ini gunanya sebagai supaya cahayanya itu lebih stabil dan juga bisa lebih awet ya untuk lampu LED-nya. Karena kalau kita langsungkan dengan arus langsung ke lampu LED-nya, takutnya untuk bagian chipletnya itu tidak awet ya, dan cepat putus. Oke sobat, di sini saya sudah siapkan kabel ya. Ini kabel USB seperti ini. Langsung saja dimasukkan ke casing lampunya di bagian atas seperti ini ya. Dan jangan lupa diikatkan di bagian dalamnya, supaya nanti kalau ke tarik-tarik ini untuk rangkaiannya tidak putus ya. Jadi harus kita ikat dulu di bagian atasnya ya sobat kreatif. Dan selanjutnya tinggal disambungkan saja. Ini kabel warna hijau adalah negatif, dan yang putih adalah bagian positifnya. Dan untuk bagian positif langsung saja dihubungkan ke resistor yang sebelumnya sudah ditambahkan ya. Dan untuk kabel warna hijau langsung saja kita hubungkan ke jalur negatifnya, yaitu dengan kabel yang berwarna biru di bagian jumperannya ataupun rangkaian paralelnya sobat kreatif. Ya seperti ini, tinggal ditambahkan dulu timahnya ya sobat kreatif, supaya mudah untuk kita solderkan dengan pin yang ada di lampunya seperti ini. Ini sudah selesai. Oke, ini saya akan tes terlebih dahulu ya sebelum saya rapikan, untuk memastikan apakah ini bisa hidup untuk lampunya. Oke, di sini saya menggunakan charger handphone 5 volt ya. Jadi ini sudah bisa berubah menjadi arus 5 volt ya untuk rangkaian lampunya. Oke, seperti ini hasilnya ya. Dan di rangkaian lampunya terdapat ada yang cahayanya lebih terang, ada juga yang redup ya sobat kreatif. Oke sobat kreatif, karena ini sudah ini ya sudah selesai, langsung saja saya rapikan ya dan dipasangkan untuk penutup lampunya. Dan ini akan saya coba menggunakan power bank ya sobat kreatif, bagaimana hasilnya. Dan seperti ini hasilnya ya sobat kreatif. Dan ini sudah bisa menjadi sebuah lampu darurat ya, yang tentu saja bisa kita pergunakan, dan tentu saja ini akan sangat bermanfaat sekali. Oke sobat, ini akan saya coba bawa keluar ya ke tempat yang lebih gelap, bagaimana hasilnya. Seperti ini ya, bisa sobat lihat sendiri, ini lumayan agak terang ya, dan bisa dipergunakan untuk sebagai pencahayaan dalam kondisi gelap seperti ini. Oke, ini ada di luar rumah ya sobat kreatif seperti ini, dan ini sudah keren banget. Oke sobat kreatif, terima kasih yang sudah mengikuti video kali ini, semoga ada manfaat di video kali ini ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan ini mantap.